side eye. Criminal offensive side eye. Hai semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa sejarah paling kelam yang ada di sejarah dunia, yaitu Holocaust. Holocaust ini adalah tragedi yang menghancurkan jutaan nyawa dan menyebabkan penderitaan kepada banyak orang. Di balik semua itu, ada salah satu nama yang tidak bisa lepas dari kejadian tersebut, yaitu Adolf Hitler. Adolf Hitler merupakan seorang pemimpin Jerman atau Nazi saat itu yang memiliki pandangan ekstrim dan penuh kebencian. Dan di video kali ini kita akan memahami bagaimana latar belakangnya, serta bagaimana ideologi yang ia anut berkembang, dan juga bagaimana kebijakan yang ia terapkan saat itu mengarah pada peristiwa yang mengerikan. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di sebuah kota kecil yang berada di perbatasan antara Austria dan Jerman. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Alois Hitler dan Clara Hitler. Ayahnya merupakan seorang pegawai bea cukai yang berpenghasilan lumayan. Ia juga merupakan seorang yang tegas dalam mendidik anak-anaknya, sehingga ia menyuruh Adolf untuk bekerja di pekerjaan yang sama seperti dia. Tapi Adolf menolaknya karena ia lebih ingin untuk menjadi seorang seniman. Karena hal ini mereka sering berdebat, dan juga Adolf jadi bermalas-malasan di sekolah. Ia bahkan tidak mengikuti tes akhir kelulusan SMA-nya, sehingga ia pun tidak mendapatkan ijazah SMA. Pada 1903, setelah ayahnya meninggal, Adolf dan temannya memutuskan untuk pergi ke Wina untuk mengejar mimpinya sebagai seorang seniman. Temannya diterima di sekolah musik, tapi Adolf ditolak oleh akademi pilihannya karena akademi tersebut berkata bahwa Adolf tidak berbakat di bidang seni, melainkan ia lebih cocok untuk berada di bidang arsitek. Tapi untuk bersekolah di bidang arsitek, ia memerlukan ijazah SMA, sedangkan dia tidak memiliki itu. Dan akhirnya dia mulai menyesal akan tindakannya dulu. Kegagalan ini juga memperburuk rasa keterasingan dari masyarakat. Oleh karena itu, ia mulai mengembangkan pandangannya yang lebih pesimis terhadap dunia, yang kelak akan memunculkan ideologi kebenciannya terhadap kelompok yang ia anggap musuh. Dan saat itu di kota Wina terkenal akan sentimennya terhadap orang Yahudi, sehingga membenci orang Yahudi merupakan suatu hal yang umum di kota tersebut. Lalu Adolf yang sedang bersedih pun mulai terpengaruh oleh sentimen terhadap orang Yahudi. Pada tahun 1910, Adolf memiliki kehidupan yang lebih baik dan juga memiliki pekerjaan, sehingga ia memutuskan untuk berpindah dari Austria ke Jerman. Di Jerman, ia merasa bahwa lukisannya lebih dihargai, sehingga mulai munculnya rasa nasionalisme Adolf. Pada usianya yang ke-25 tahun, Adolf pun ikut bergabung dengan pasukan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Dalam perang ini, ia bertugas di batalion infanteri dan sempat dipuji atas keberadaannya di medan perang. Meskipun begitu, pengalaman ini juga memberikan dampak emosional yang besar bagi Adolf, yaitu memupuknya rasa patriotisme terhadap Jerman. Tapi pada tahun 1918, Jerman kalah di Perang Dunia Pertama, dan Adolf pun merasa Jerman atau negaranya ini dipermalukan oleh kekalahan tersebut. Kekalahan ini juga disertai dengan krisis ekonomi yang menimpa Jerman, yaitu inflasi, pengangguran, dan rasa terhina yang merajalela. Dan sebagai seorang yang sangat nasionalisme, kekalahan ini membuat rasa frustasi dan marah yang mendalam pada diri Adolf. Perasaan marah ini tidak hanya mendorongnya untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu, tapi ia juga membangkitkan keyakinan bahwa Jerman harus dibangkitkan kembali. Ia percaya bahwa Jerman merupakan bangsa yang superior dan harus memiliki posisi yang dominan di dunia.
Pandangan ideologi yang ekstrim inilah yang nantinya akan membuat ideologi Nazi. Tahun 1919, Adolf menemukan tempatnya di sebuah partai kecil yang disebut Partai Pekerja Jerman atau DAP. Dan dari sinilah ia mulai mengembangkan pengaruh-pengaruh politiknya. Salah satu kekuatan Adolf adalah keahliannya membuat pidato yang penuh gairah dan emosional, membuatnya mendapatkan perhatian dari banyak orang saat itu. Pidato-pidatonya yang membakar semangat mampu menggugah massa dan menarik dukungan luas, terutama di kalangan mereka yang terpinggirkan oleh krisis ekonomi pada saat itu. Melalui bakat kepemimpinannya tersebut, Adolf mampu mengubah partai DAP menjadi partai Nazi, sehingga dengan ini ia dapat memperkenalkan ideologi yang lebih ekstrim dan rasis. Ia menjadikan partai tersebut lebih populer di kalangan masyarakat Jerman yang saat itu kehilangan arah. Ideologi yang dibawa Adolf pada saat itu adalah gagasan bahwa orang Jerman yang khususnya berasal dari kaum Arya adalah ras yang paling superior dibandingkan ras lainnya. Pandangan ini tidak hanya bersifat nasionalis, tapi juga ekstrim dan rasis yang menganggap satu ras itu inferior. Salah satu kelompok yang dibenci oleh Adolf Hitler itu adalah orang-orang Yahudi. Ia percaya bahwa Yahudi adalah penyebab utama kekalahan Jerman pada saat itu. Hal ini kemudian berkembang menjadi kebijakan anti-Semitisme yang sistematis, yang bertujuan untuk mengusir, menekan atau bahkan membunuh orang Yahudi. Untuk memperkuat pandangan ini, Hitler juga membuat propaganda yang sangat efektif untuk membentuk opini publik. Ia juga menulis buku, dan dalam bukunya itu ia menulis tentang pemikirannya mengenai superioritas ras Arya dan kebencian terhadap orang Yahudi. Buku ini juga menjadi salah satu dokumen penting dalam penyebaran ideologi Nazi pada saat itu. Pada tahun 1939, Adolf menginvasi Polandia memulai Perang Dunia Kedua. Invasi ini tidak hanya merubah peta politik Eropa, tapi juga memicu serangkaian peristiwa yang akan mengarah pada pembunuhan massal dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, kebijakan Nazi terhadap orang-orang Yahudi dan yang lainnya semakin sistematis dan kejam. Pemerintah Nazi menganggap bahwa orang Yahudi dan minoritas lainnya sebagai musuh negara yang harus dihancurkan. Dan pada tahun 1941, mereka melaksanakan apa yang dikenal dengan solusi akhir, yaitu pembunuhan massal terhadap orang Yahudi. Solusi akhir ini menandakan dimulainya pembantaian sistematis yang disebut juga dengan Holocaust, di mana lebih dari 6 juta orang Yahudi serta jutaan orang lainnya dibunuh secara kejam. Mereka dibawa ke kamp-kamp konsentrasi melalui kereta, di mana nanti di kamp-kamp tersebut mereka dipaksa untuk bekerja hingga mati, atau mereka langsung dibunuh di ruangan gas. Kamp konsentrasi ini bukan hanya tempat penyiksaan fisik, tapi juga banyak orang yang kelaparan, penyakit, dan penyiksaan yang tidak manusiawi terjadi di sana. Selain itu, ruang gas dan ruang krematorium digunakan untuk membunuh orang secara massal dengan cara yang efisien. Banyak korban yang selamat dari kamp tersebut menceritakan betapa mengerikannya pengalaman mereka yang berada di kamp-kamp tersebut. Testimoni mereka ini juga membantu dunia untuk memahami kekejaman yang terjadi saat itu. Setelah bertahun-tahun pertempuran berlangsung, pasukan sekutu berhasil mengalahkan Jerman pada Mei tahun 1945. Pada saat itu, Jerman sudah sangat kritis, dan Adolf pun merasa tidak ada jalan keluar. Meskipun perang telah berakhir, dampak dari kekejaman dan kejahatan yang dilakukan Nazi pun masih terasa. Sehingga setelah perang, pengadilan internasional diadakan untuk mengadili
para pemimpin Nazi yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan, termasuk pembantaian massal dalam Holocaust. Pengadilan ini menjadi simbol atas penegakan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Sekian penjelasan saya mengenai Holocaust, semoga bermanfaat.